Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah penelitian geografi. Materi ini kelas 10 ya. Bagi kelas 11 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini, mudah-mudahan cara saya menyampaikan cocok dan bisa kalian terima dengan baik. Langkah-langkah penelitian geografi. Membahas langkah penelitian geografi berarti kita juga membahas dalam hal penyusunan proposal penelitian geografi. Kalau di sini saya tulis proposal di sini maksudnya bukan proposal kegiatan ya. Jadi kalau seorang peneliti itu mau mengajukan penelitian pasti mengawali dengan pembuatan proposal. Proposal itu draft ajuan yang akan dilakukan penelitian nantinya seperti apa. Jadi draftnya, kalau mau meneliti langkah-langkahnya, tekniknya, metode dan sebagainya itu seperti apa. Nah, itu sebutannya adalah proposal penelitian. Nah, ketika kita belajar langkah penelitian, maka kita juga akan menyusun proposal penelitian. Gampangnya seperti itu. Tapi untuk langkah menyusun laporannya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Nah, di sini saya tulis ada gambaran umum langkah penelitian geografi. Saya tulis 8, tapi kalau diperinci lagi sangat banyak sekali. Tapi di sini saya generalkan menjadi 8, dan kali ini kita akan membahas sampai kesimpulan saja sampai 6. Di 7 dan 8 kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi ada yang pertama yang dilakukan dalam langkah penelitian geografi itu, yang pertama kita harus menentukan masalah terlebih dahulu. Kalau tidak ada masalah maka penelitian tidak bisa dilakukan. Nah, setelah masalah ditentukan kita akan merumuskan masalah, dan baru di situ kita bisa membuat judul penelitian berikut dengan tujuan dari penelitian itu sendiri. Jadi tujuannya include juga di sini ya. Yang ketiga, landasan teori. Jadi penelitian itu science ya, scientific, jadi tidak boleh asal, harus ada landasan teori yang kuat. Kemudian yang keempat, metode penelitian. Kelima, analisis data. Yang terakhir nanti kita akan menyimpulkan. Setelah kesimpulan ada pembuatan laporan penelitian, dan terakhir harus dilakukan publikasi penelitian. Nah, kita akan bahas sampai 6 ya. Yang pertama yaitu penentuan masalah dalam penelitian. Setiap penelitian itu harus diawali dari sebuah masalah. Tanpa ada masalah maka penelitian ya tidak bisa dilakukan. Apa sih masalah? Masalah itu adalah kesenjangan atau disparitas antara kondisi yang seharusnya terjadi dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Jadi seharusnya seperti ini tapi yang terjadi seperti ini. Nah, itu yang disebut dengan masalah. Ada kesenjangan atau disparitas. Dalam penelitian geografi, masalah penelitiannya harus berkaitan dengan fenomena geosfer. Ingat ya, fenomena geosfer kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya juga. Nah, contohnya seperti apa? Ini saya buat contoh yang gampang aja ya. Contohnya adalah degradasi lahan di desa X. Saya nggak sebut nama daerahnya ya, desa X gitu aja. Jadi ini sebuah masalah. Masalahnya adalah degradasi lahan atau penurunan kualitas lahan di sebuah desa. Ini masalah. Setelah ketemu masalah yang saya bahas tadi, maka yang ditentukan selanjutnya adalah membuat rumusan masalah. Apa bedanya antara masalah dan rumusan masalah? Masalah itu masih bersifat general. Kalau rumusan masalah itu kita sudah perinci, maka di sini saya tulis rumusan masalah adalah suatu pertanyaan ya, yang akan dicari jawaban dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Contohnya seperti ini. Adakah pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X? Jadi yang saya bahas tadi kan masalahnya degradasi lahan atau penurunan kualitas tanah. Nah, saya berasumsi ada sebuah pengaruh di sini, yaitu pengaruh pembukaan lahan. Apakah rumusan masalah dalam penelitian itu cuma satu? Biasanya lebih dari satu, bisa 2, 3 dan sebagainya. Jadi contohnya seperti ini ya. Ini kan jelas. Adakah pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X? Jadi kita berusaha mencari ada pengaruh apa tidak. Oke, itu untuk rumusan masalah. Selanjutnya, setelah kita membuat rumusan masalah, kita bisa menentukan judul. Nah, karena tadi saya buatnya cuma satu, maka di sini bisa langsung muncul judulnya. Nah, tapi judul penelitian itu apa? Judul itu sebuah pernyataan yang mengandung keseluruhan isi dari suatu penelitian.
Jadi masih general, tapi judul yang baik itu harus mencantumkan objek dan subjeknya. Kemudian juga ada lokasi, tujuan, dan sasarannya. Di sini saya tulis judul saya, rumusan masalahnya kan adakah pengaruh dan sebagainya tadi. Nah, judulnya saya tulis pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X. Di sini jelas saya ingin tahu atau tujuannya untuk mengetahui pengaruh dari pembukaan lahan terhadap sebuah fenomena, yaitu degradasi lahan, yang di sini saya tulis adalah penurunan kualitas tanah. Jadi judulnya seperti itu. Setelah judul tertulis, maka kita bisa tentukan juga tujuan dari penelitian itu. Jadi tujuan penelitian itu adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan dapat dicapai melalui penelitian yang telah dilakukan. Jadi ketika orang melakukan penelitian itu ada harapan apa yang ingin dicapai, itu yang disebut dengan tujuan penelitian. Dan tujuan itu terbagi menjadi dua, ada tujuan secara umum, ada tujuan khusus. Tujuan umum digunakan untuk memperoleh pengetahuan baru atau membuktikan teori, sedangkan tujuan khusus menggali suatu permasalahan yang sedang diteliti. Jadi kalau saya menulis tujuannya untuk mengetahui pengaruh pembukaan lahan terhadap penurunan kualitas tanah atau kualitas tanah di desa X, itu adalah tujuan khususnya. Jadi seperti itu. Nah, setelah itu kita bisa menentukan atau mencari landasan teorinya. Nah, landasan teori itu diawali dari kita mengamati fenomena geosfer. Jadi ketika ada masalah, kita awali dari pengamatan. Di situ kita harus cari landasan teorinya. Nah, landasan teori ini kita tuangkan dalam sebuah kajian pustaka. Kalau dalam penelitian contohnya skripsi gitu ya, kalau kalian nanti ke perguruan tinggi, ada bab namanya kajian pustaka, ya isinya tentang teori-teori. Ya, misalnya seperti definisi, kemudian pengaruhnya, atau mungkin penelitian-penelitian yang sebelumnya. Nah, dari sini kita akan bisa menentukan variabel penelitian. Nah, sebelum kita membahas variabel, kita pahami dulu apa itu landasan teori atau teori. Jadi teori itu berisi tentang penggambaran dan penjelasan terhadap unsur-unsur atau variabel yang kita teliti nantinya melalui pendefinisian, bisa jadi uraian, tapi uraiannya harus lengkap dan juga mendalam. Dan sumbernya juga harus valid dan kuat. Di mana sumber yang valid dan kuat? Harus dari jurnal dan juga dari buku teks atau buku cetak, bukan dari website sembarangan atau kita copy dari blog-blog orang yang sumbernya tidak jelas. Jadi harus benar-benar valid karena ini riset. Tapi kalau hanya untuk pengetahuan dari blog atau website itu bebas, tidak masalah. Contoh di sini pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X. Maka saya harus mencari mungkin definisinya atau unsur-unsur tentang pembukaan lahan atau kualitas tanah, dan juga faktor-faktor yang mungkin juga mempengaruhi pembukaan lahan dan kualitas tanah. Jadi diuraikan secara gamblang gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perumusan hipotesis. Jadi sebelum kita bahas variabel, kita bahas ini dulu. Jadi hipotesis kita sudah pernah bahas di pertemuan sebelumnya. Hipotesis itu jawaban sementara, pernyataan atau jawaban sementara terhadap masalah yang telah dirumuskan. Jadi ketika kita membuat rumusan masalah, contohnya pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X, maka kita punya hipotesis atau dugaan, atau bisa dikatakan hipotesis itu adalah asumsi, anggapan bahwa memang terdapat pengaruh antara pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X, tapi kita harus membuktikan. Makanya meneliti itu salah satu tujuannya adalah pembuktian. Jadi seperti itu hipotesisnya. Saya beranggapan bahwa memang ada pengaruh. Kemudian yang keempat, kita tentukan metode penelitiannya. Nah, metode penelitian itu ada dua, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Nah, ketika kita sudah tentukan metodenya, nanti kita bisa menentukan juga variabelnya. Variabel penelitian adalah faktor atau unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi, kemudian ditarik kesimpulannya. Atau kalau boleh saya katakan, bahwa variabel itu adalah sesuatu yang diteliti, sesuatu yang diukur, sesuatu yang dicari datanya. Itu yang disebut dengan variabel. Nah, variabel sendiri terbagi menjadi tiga.
Ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel moderator. Tapi kebanyakan peneliti hanya menggunakan dua variabel ini, yaitu variabel bebas dan juga variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Variabel bebas itu adalah variabel atau faktor atau hal yang mempengaruhi variabel terikat. Jadi variabel bebas itu yang mempengaruhi variabel terikat. Sedangkan variabel terikat itu apa? Variabel terikat itu adalah ya variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Sedangkan variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antar kedua variabel ini, baik variabel bebas maupun variabel terikatnya atau variabel tetap. Nah, jelasnya seperti ini. Nah, saya punya contoh tema, tadi kan tulisannya begini ya, pengaruh pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X. Dari judul ini kita punya dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Kalau variabel terikatnya berarti yang dipengaruhi. Apa yang dipengaruhi? Kualitas tanah. Nah, di situ nanti kita bisa menggali apa yang mempengaruhi kualitas tanah, bisa kesuburannya, bisa tekstur tanah, dan lain sebagainya. Dan yang variabel bebas adalah yang mempengaruhi apa itu? Pembukaan lahan. Bisa jadi ya pembukaan jumlah vegetasi atau penebangan pohon, bisa jadi luas lahannya dan sebagainya. Jadi kita harus mencari faktor-faktor apa saja yang masuk dalam pembukaan lahan dan kualitas tanah. Ini adalah variabel bebasnya dan ini adalah variabel tetap atau variabel terikat. Itu tentang variabel. Nah, setelah itu dalam metode kita juga harus menentukan populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi itu adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, bisa juga benda, bisa juga hewan, tumbuhan, atau mungkin juga gejala-gejala sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu. Ada juga yang mengatakan menurut Kerlinger yaitu populasi adalah semua anggota kelompok orang atau kejadian atau objek yang telah dirumuskan secara jelas. Jadi kalau boleh saya bilang singkatnya, populasi itu ya yang objek penelitian itu, objek yang diteliti itu populasi. Nah, tapi karena keterbatasan seorang peneliti, maka ditentukanlah sampel. Sampel itu apa? Sampel itu adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Jadi saya gambarkan seperti ini. Misalkan kita mau meneliti sebuah wilayah. Nah, wilayah ini sangat besar dengan populasinya, dengan penduduknya, dengan keragamannya di situ, dengan banyak sekali variabel-variabelnya. Ini populasi. Kalau kita meneliti sedemikian luasnya, kita tidak mampu, terbatas. Maka kita harus membuat sampel. Sampel itu bagian dari populasi. Artinya, ketika kita memilih sampel ini, maka hasil yang kita teliti dari sampel ini sudah bisa mewakili seluruh populasi. Makanya dalam pemilihan sampel atau penentuan sampel harus benar. Kalau penentuan sampelnya salah, maka hasilnya juga akan salah. Maka dari itu, dalam penarikan sampel itu ada beberapa teknik, namanya teknik sampling. Ada sampling atau sampel probabilitas dan juga sampel non probabilitas. Dimana di sini yang masuk dalam kategori sampel probabilitas itu adalah sampel acak, jadi diacak gitu aja. Kemudian acak sederhana, ada acak berlapis, ada sampel disproporsional, jadi menurut proporsinya. Bisa juga sampel kelompok wilayah atau kelompok area, jadi berdasarkan kelompok-kelompok mana gitu aja. Atau bisa juga non probabilitas, jadi bisa secara sistematis, bisa kuota, sambil lalu, bertujuan, jenuh, dan juga bola salju. Jadi kayak menggelinding gitu, nanti yang kena siapa, nah itu yang akan diteliti. Nanti bisa sambil kalian cari-cari ya di Google. Kalau saya jelaskan semua di sini nanti videonya terlalu panjang. Nah, setelah kita melakukan sampling, maka ada juga data yang kita dapat. Dan untuk memperoleh data itu ada tekniknya. Data sendiri, sebelum kita mempelajari tekniknya, ada dua jenis data. Ada data primer, ada data sekunder. Kalau data primer itu adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, artinya didapat dari data orang lain. Itu yang disebut dengan data sekunder. Nah, data primer sendiri didapat dari mana? Bisa jadi peneliti itu melakukan observasi. Observasi itu pengamatan. Atau juga wawancara, interview. Bisa juga pakai angket atau kuesioner.
Sedangkan data sekunder diperoleh dari mana? Dari studi kepustakaan atau juga mungkin dokumentasi. Ini dari hasil pengambilan data orang lain. Jadi apakah boleh seorang peneliti itu mengambil data orang lain? Boleh, tapi tidak boleh mengakui bahwa itu adalah data miliknya. Tetap mencantumkan sumbernya bahwa yang memperoleh data atau yang meneliti sebelumnya adalah orang ini. Jadi seperti itu. Nah, tahap kelima kita melakukan pengolahan dan analisis data. Ini yang paling penting. Setelah data itu diperoleh, maka data itu harus diolah. Pengolahan itu ngapain sih? Pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data yang sangat kompleks ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Jadi data itu kan sangat banyak sekali, maka harus dikelompok-kelompokkan, bisa juga di-coding, bisa juga di-skala, dan juga ditabulasi. Nah, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, angket, kepustakaan, dokumentasi itu kan ya masuk ke variabelnya sangat banyak sekali. Maka pengolahan data itu menjadi faktor yang sangat penting dalam hal tindakan selanjutnya, yaitu analisis data. Jadi data setelah diperoleh harus diolah, langkahnya seperti itu. Setelah diolah, ketemu, nah barulah dilakukan analisis data. Ngapain sih analisis data? Analisis data itu adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari responden atau sumber lain terkumpul dan diolah. Nah, peneliti dapat menggunakan analisis dua, yaitu kuantitatif dan analisis kualitatif. Makanya penentuan metode itu juga penting. Kalau metodenya kuantitatif, kebanyakan analisisnya adalah analisis kuantitatif, seperti analisis statistik. Sedangkan kualitatif ya beda lagi, analisisnya bersifat kualitatif atau deskriptif. Analisis kuantitatif itu adalah analisis data numerik atau yang berhubungan dengan angka-angka. Maka biasanya digunakanlah analisis statistik. Kalau sekarang banyak yang menggunakan software namanya SPSS. Nah, bebas pakai SPSS yang mana sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ketika analisis statistik itu apa yang dilakukan? Nah, paling banyak itu yang dicari adalah rata-rata atau mean, kemudian median yaitu nilai tengah, dan juga frekuensi atau nilai yang sering muncul yang kita kenal namanya modus. Nah, secara statistik seperti ini diagramnya ya. Kemudian rumusnya seperti ini, yaitu mean mencari rata-rata, median, dan juga modus. Tapi sekarang kebanyakan seorang peneliti yang menggunakan analisis kuantitatif itu menggunakan software namanya software SPSS. Jadi seperti itu. Selanjutnya analisis yang kedua yaitu analisis data kualitatif. Analisis kualitatif itu adalah analisis data yang dilakukan jika data yang diperoleh berupa kumpulan data yang berwujud kata-kata dan bukan angka. Maka dikatakan sifatnya deskriptif atau analisisnya deskriptif. Nah, di sini ada 4 langkah yang saya tahu ada 4 langkah. Yang pertama dilakukan adalah reduksi data. Setelah dilakukan reduksi data, dilakukanlah yang namanya triangulasi. Setelah dilakukan triangulasi, dilakukan penyajian data, barulah bisa ditarik sebuah kesimpulan. Jadi analisis kualitatif itu biasanya metode penelitiannya adalah kualitatif juga. Kalau analisisnya kuantitatif, maka metodenya adalah kuantitatif juga. Nah, terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini adalah sebuah paragraf yang paling akhir dari sebuah makalah atau hasil penelitian. Nah, pada bagian inilah seorang biasanya bisa mendapatkan inti dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Jadi kalau contoh saya tadi ada pengaruh dari pembukaan lahan terhadap kualitas tanah di desa X, maka intinya ya memang ada pengaruh berdasarkan faktor A, B, C, D. Jadi diuraikan seperti itu, tapi isinya mungkin hanya 1 atau 2 paragraf saja. Jadi dengan melihat kesimpulannya, seseorang bisa mengetahui apa hasil dari penelitian itu. Oke, itu materi kali ini. Mudah-mudahan bisa kalian terima dengan baik. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.